Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber semua, saat ini Tentara Nasional Indonesia memberi kesempatan bagi kalian pemuda-pemudi Indonesia yang memiliki ijazah S1 maupun D4 untuk bergabung menjadi perwira PK TNI melalui jalur pendaftaran perwira PK TNI tahun 2022. Untuk saat ini pendaftaran perwira PK TNI khusus direkrut dari tenaga kesehatan. Untuk pendaftaran penerimaan perwira PK TNI khusus tenaga kesehatan tahun 2022, untuk persyaratannya apa saja? Mari kita lihat. Persyaratan pendaftaran penerimaan perwira PK TNI khusus tenaga kesehatan tahun 2022. Persyaratannya yang pertama adalah warga negara Indonesia, baik pria maupun wanita, bukan prajurit TNI maupun Polri dan PNS. Kemudian yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba. Yang kelima, tinggi badan minimal pria 160 cm dan wanita 155 cm dengan berat badan seimbang. Yang keenam, telah lulus dan berijazah S1 profesi, S1, D4 dari perguruan tinggi negeri atau swasta sesuai jurusan dan program studi yang ditentukan. Yang ketujuh, berumur setinggi-tingginya 32 tahun bagi yang berijazah D4, S1, S1 profesi pada saat pembukaan pendidikan pertama. Yang kedelapan, untuk jurusan dan program studi akreditasi A, IPK minimal 2,80 bagi yang berijazah D4, S1 dan S1 profesi. Yang kesembilan, untuk jurusan atau program studi akreditasi B, IPK minimal 3,00 bagi yang berijazah D4, S1 dan S1 profesi. Yang ke-10, bagi jurusan kedokteran umum atau kedokteran gigi telah berijazah S1 profesi dan telah lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau dokter gigi dan melampirkan hasil uji kompetensinya minimal akreditasi B. Yang ke-11, diperbolehkan sudah menikah bagi yang berijazah D4, S1, S1 profesi, dokter umum atau dokter gigi, apoteker, dan profesi lainnya. Bagi wanita, sanggup tidak hamil saat pendidikan pertama dan tidak saat dalam masa menyusui dengan melampirkan surat izin dari suami atau istri. Kemudian yang ke-12, membawa fotokopi sertifikat akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Yang ke-13, bersedia ditugaskan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ke-14, bagi karyawan harus mendapat persetujuan dari instansinya dan sanggup membuat pernyataan diberhentikan dengan hormat dari pimpinan instansi yang bersangkutan bila lulus seleksi dan masuk pendidikan pertama. Yang ke-15, membawa surat keterangan bebas narkoba dan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah. Yang ke-16, wajib membawa surat keterangan bebas COVID-19 dan melampirkan atau menunjukkan sertifikat vaksin pada saat daftar ulang di tempat pendaftaran melalui aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian kita lihat di mana saja kita bisa daftar. Untuk lokasi pendaftarannya kita lihat di tabel. Untuk yang pertama, Panda Nangro Aceh Darussalam, tempat pendaftarannya di Acendam Iskandar Muda Aceh. Yang kedua, Panda Medan, tempat pendaftarannya di Acendam 1 Bukit Barisan Medan. Yang ketiga, Panda Padang, tempat pendaftarannya di Lantama 2 Padang. Yang keempat, Panda Riau, tempat pendaftarannya di Lanut RSN Pekanbaru Riau. Yang kelima, Panda Tanjung Pinang, tempat pendaftarannya di Lantamal 4 Tanjung Pinang.
Yang keenam, Panda Palembang, tempat pendaftarannya di Ajendam 2 Sriwijaya Palembang. Yang ketujuh, Panda Bengkulu, tempat pendaftarannya di Ajenrem 041 Garuda Mas Bengkulu. Yang kedelapan, Panda Jambi, tempat pendaftarannya di Ajenrem 042 Garuda Putih Jambi. Yang kesembilan, Panda Lampung, tempat pendaftarannya di Ajenrem 043 Garuda Hitam Lampung. Yang ke-10, Panda Banten, tempat pendaftarannya di Ajenrem 064 Maulana Yusuf Serang. Yang ke-11, Panda Jakarta, tempat pendaftarannya di Ajendam Jaya Jakarta. Yang ke-12, Panda Bandung, tempat pendaftarannya di Ajendam 3 Siliwangi Bandung. Yang ke-13, Panda Cirebon, tempat pendaftarannya di Ajenrem 063 Sunan Gunung Jati Cirebon. Yang ke-14, Panda Bogor, tempat pendaftarannya di Ajenrem 061 Surya Kancana Bogor. Yang ke-15, Panda Semarang, tempat pendaftarannya di Ajendam 4 Diponegoro Semarang. Yang ke-16, Panda Yogyakarta, tempat pendaftarannya di Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Yang ke-17, Panda Solo, tempat pendaftarannya di Ajenrem 074 Warasratama Solo. Yang ke-18, Panda Purwokerto, tempat pendaftarannya di Ajenrem 071 WK Banyumas. Yang ke-19, Panda Surabaya, tempat pendaftarannya di Ajenrem 084 Baskara Jaya Surabaya. Yang ke-20, Panda Malang, tempat pendaftarannya di Lanut Abdul Rahman Saleh Malang. Yang ke-21, Panda Madiun, tempat pendaftarannya di Lanut Iswayudi Madiun. Kedua-dua, Panda Balikpapan, tempat pendaftarannya di Ajendam 6 Mulawarman Balikpapan. 23, Panda Banjarmasin, tempat pendaftarannya di Lanal Banjarmasin. 24, Panda Pontianak, tempat pendaftarannya di Ajendam 12 Tanjung Pura Pontianak. 25, Panda Palangkaraya, tempat pendaftarannya di Ajenrem 102 Panju Panjung Palangkaraya. 26, Panda Makassar, tempat pendaftarannya di Ajendam 14 Hasanuddin Makassar. 27, Panda Manado, tempat pendaftarannya di Ajendam 13 Merdeka Manado. 28, Panda Palu, tempat pendaftarannya di Lanal Palu. 29, Panda Kendari, tempat pendaftarannya di Lanal Kendari. 30, Panda Ambon, tempat pendaftarannya di Ajendam 16 Patimura Ambon. 31, Panda Ternate, tempat pendaftarannya di Ajenrem 152 Babulah Ternate. 32, Panda Bali, tempat pendaftarannya di Ajendam 9 Udayana Bali. 33, Panda NTT, tempat pendaftarannya di Ajenrem 161 WS Kupang. 34, Panda NTB, tempat pendaftarannya di Ajenrem 162 WB Mataram. 35, Panda Jayapura, tempat pendaftarannya di Ajendam 17 Cendrawasih Jayapura. 36, Panda Biak, tempat pendaftarannya di Ajenrem 173 Praja Vira Braja Biak. 37, Panda Manokwari, tempat pendaftarannya di Ajendam 18 Kasuari Manokwari. 38, Panda Sorong, tempat pendaftarannya di Ajenrem 181 Praja Virantama Sorong. 39, Panda Merauke, tempat pendaftarannya di Lantama 11 Merauke. Kemudian setelah lokasi pendaftaran, kita lihat jadwal pendaftaran. Untuk jadwal pendaftaran, berikut jadwal pendaftarannya adalah tanggal 14 Februari sampai dengan 14 Maret 2022. Jadi pendaftarannya hanya 1 bulan. Pendaftaran online dan verifikasi data di lokasi pendaftaran. Jadi 1 bulan ini untuk pendaftaran online dan juga pendaftaran ulang atau validasi. Jadi waktunya hanya 1 bulan. Kemudian Maret 2022 adalah seleksi tingkat daerah. Setelah jadwal, kemudian kita lihat kebutuhan untuk calon perwira PK TNI tahun 2022. Yang dibutuhkan apa saja? Yang pertama adalah
jurusan kedokteran umum. S1 baik pria maupun wanita. Kemudian yang kedua, jurusan kedokteran gigi, S1 pria dan S1 wanita. Kemudian yang ketiga, jurusan farmasi dan apoteker yang dibutuhkan S1 pria dan S1 wanita. Kemudian yang keempat, jurusan keperawatan yang dibutuhkan adalah S1 pria. Yang kelima, jurusan keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit yang dibutuhkan adalah S1 pria. Yang keenam, jurusan gizi yang dibutuhkan adalah S1 pria. Kemudian yang ketujuh, jurusan rekam medis dan informasi kesehatan yang dibutuhkan adalah S1 pria maupun wanita dan D4 pria dan wanita. Yang kedelapan, jurusan teknologi laboratorium medik yang dibutuhkan S1 pria wanita dan D4 pria dan wanita. Kemudian yang kesembilan, jurusan radiologi atau radiografer dan penata rongsen yang dibutuhkan adalah S1 pria dan D4 pria. Yang ke-10, jurusan fisioterapi yang dibutuhkan adalah S1 pria. Kemudian yang ke-11, jurusan fisika medis yang dibutuhkan adalah S1 pria. Yang ke-12, jurusan keperawatan dan anestesiologi yang dibutuhkan adalah S1 wanita. Untuk mekanisme pendaftaran, bagaimana caranya? Untuk mekanisme pendaftaran, yang pertama adalah calon mendaftar secara online melalui internet dengan website https://rekrutmen-tni.mil.id dan mengisi form registrasi. Yang kedua, daftar ulang secara fisik ke tempat pendaftaran yang telah ditentukan dengan menunjukkan cetakan formulir pendaftaran. Pada saat melakukan daftar ulang secara fisik, calon diharuskan membawa kelengkapan dokumen asli sebagai berikut. Yang pertama, akte kelahiran. Yang kedua, KTP calon. Yang ketiga, KTP orang tua atau wali. Yang keempat, kartu keluarga. Yang kelima, ijazah dan SKHUN, SD, SLTP, SLTA, rapot SLTA sederajat. Yang keenam, rapot SMA atau MA sederajat. Yang ketujuh, daftar riwayat hidup. Yang kedelapan, SKCK. Yang kesembilan, surat lamaran menjadi prajurit dengan ditulis tangan dengan tinta biru dan bermaterai. Yang ke-10, surat keterangan peserta ujian nasional. Yang ke-11, pas foto hitam putih dan berwarna dengan pakaian kemeja ukuran 4x6 20 lembar, ukuran 3x4 10 lembar, dan ukuran 2x3 10 lembar. Kemudian yang ketiga, bagi yang pindah domisili membawa surat keterangan pindah domisili dari kelurahan atau kecamatan. Yang keempat, masing-masing dokumen difotokopi 1 lembar dan dilegalisir. Yang kelima, sebagai tambahan, calon diwajibkan membawa surat bebas COVID-19. Bagi kalian yang belum jelas, bisa membuka di website resmi penerimaan perwira PK TNI tahun 2022. Nanti linknya akan saya lemparkan di deskripsi di bawah video ini. Kemudian yang terakhir, perhatian, selama proses penerimaan berlangsung, calon tidak dipungut biaya apapun. Jika ada yang mengatasnamakan panitia untuk membayar sejumlah uang untuk ditransfer, itu sudah pasti penipuan dan segera laporkan ke panitia terdekat. Demikian tadi pendaftaran penerimaan perwira PK TNI tahun 2022 khusus tenaga kesehatan. Bagi kalian yang memenuhi syarat, silakan mendaftar dengan mengakses link di website resmi calon TNI. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Salam sehat selalu. Terima kasih.